Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan istiqomah mengikuti semua sunnah beliau. Sahabat semua, jumpa lagi kita dalam kajian malam ini. Malam ini kita akan membahas masalah yang terjadi pada hampir semua kita. Mengapa hidup kita susah? Inilah solusinya. Sahabat semua, banyak di antara kita yang semuanya sudah jungkir balik, usaha keras, segala cara dibuat, segala waktu dihabiskan, namun kondisi kita tetap susah. Susah yang dimaksud bukan hanya masalah ekonomi, namun juga menyangkut masalah psikis. Sudahlah ekonomi morat-marit, juga jiwa gelisah, harga diri tidak ada, di lingkungan tidak dihargai sebagai mestinya. Gejala ini terjadi di hampir semua kita. Bahkan beberapa ada yang sampai merasakan frustasi. Apa sebabnya? Karena yang kita alami semua itu adalah bukan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan kita, tujuannya berdasarkan fakta yang terjadi adalah untuk senang-senang. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ketika itu tidak ada kewajiban seperti yang terjadi pada kita sekarang. Yang ada hanya senang-senang saja, nikmati semua yang sudah disediakan Allah. Hanya satu larangan, jangan mendekati buah yang dilarang. Selama Adam dan Hawa tidak mendekati buah terlarang itu, kehidupannya nikmat-nikmat saja. Semua lancar, tidak ada kesusahan, semuanya senang-senang. Jadi, penyebab dari susah yang kita alami itu sama seperti penyebab susah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendekati buah terlarang itu, mereka terjerumus dalam perilaku yang disebut dengan perbuatan dosa. Analog dengan itu, maka seluruh kesusahan yang kita alami ini adalah karena perbuatan dosa. Apakah benar pernyataan saya ini? Mari kita lihat contoh mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Kita lihat ketika bayi lahir, kita tahu bayi yang lahir tidak ada dosa, maka semua tersedia untuknya. Dia tidak perlu mencari rezeki, bahkan untuk makan saja rezeki itu ibunya sibuk menyediakannya untuk disuapkan ke mulutnya. Ketika ibu lupa menyusukan anaknya, bukan anaknya yang panik, bukan anaknya yang menderita, tapi ibunya yang panik. Buru-buru menyerahkan puting puncak dadanya ke mulut sang bayi tersayang. Ketika tubuhnya kotor karena buang air kecil, bayi tidak perlu repot-repot,
cukup menangis saja, maka sang ibu akan menyelesaikan semua masalahnya. Namun ketika sang bayi berangkat besar, berbuat kesalahan, maka di situ ibu mulai marah. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, akar masalah dari semua kesusahan yang terjadi sama kita itu adalah akibat dosa. Bagaimana solusinya? Solusinya cepat-cepat bertobat. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan dosa, berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulanginya kembali dan menyesalinya. Lalu setelah pertobatan itu dilakukan, maka perilaku ini hendaknya dilakukan secara kontinu. Dalam agama, perbuatan yang dilakukan secara kontinu kita sebut dengan istiqomah. Cukupkah sampai di sana? Ternyata tidak. Istiqomah perlu dilakukan dengan menambah satu lagi kegiatan, selalu memohonkan ampun pada Allah. Akar dari semua kesalahan, akar dari semua kesusahan, akar dari semua kegelisahan adalah dosa. Ketentraman, kebahagiaan, kesenangan hanya akan bisa dicapai apabila kita selalu memohon ampunan kepada Allah. Tidak pagi, tidak sore, tidak siang, tidak malam. Perbuatan perilaku memohon ampunan itu selalu kita jaga. Itulah makanya kita melakukan sholat 5 waktu terbagi dalam banyak waktu. Ada waktu subuh sebelum pagi tiba, ada waktu siang ketika setelah kegiatan mencari nafkah, ada waktu asar ketika badan sudah melelah, ada waktu maghrib ketika istirahat, dan ada waktu isya pengantar ketika kita hendak beristirahat malam. Namun kesempurnaan itu akan kita dapatkan lebih apabila kita bangun malam melakukan kerja-kerja sunnah. Itu saja sahabat sekalian, semua masalah akarnya dari perbuatan dosa. Untuk lepas dari kesusahan, apakah secara ekonomi atau secara psikis atau segala perasaan, tidak ada jalan lain kecuali lakukan tobat, istiqomah dengan perilaku mohon ampun yang dilakukan pada waktu minimal 5 kali sehari semalam. Salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.